Hai, saya Arif, dan ini Bicara Saham. PT Bukit Asam atau PTBA terus membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk melanjutkan pengembangan proyek gasifikasi batubara menjadi dimethyl ether atau DME. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mendorong hilirisasi batubara dan menjaga ketahanan energi nasional. Corporate Secretary PTBA, Niko Chandra, mengungkapkan keterbukaan PTBA terhadap mitra-mitra yang kompeten di bidang hilirisasi. Niko menegaskan komitmen PTBA untuk mendukung kebijakan pemerintah tersebut sejalan dengan visi perusahaan menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan. PTBA telah mengalokasikan cadangan batubara khusus untuk proyek hilirisasi, sehingga kebutuhan batubara untuk industri hilirisasi dapat terjamin. Selain itu, PTBA juga aktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendorong peningkatan nilai tambah batubara, di antaranya melalui kolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional dan berbagai perguruan tinggi. Dari kolaborasi ini, PTBA berharap tercipta inovasi yang mempertimbangkan skala keekonomian, sehingga hilirisasi batubara bisa dijalankan dengan efektif dan efisien. Dengan dukungan kuat dari pemerintah, PTBA optimistis hilirisasi batubara dapat diwujudkan. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Bukit Asam sedang berkomunikasi secara intensif dengan East China Engineering Science and Technology untuk melanjutkan program gasifikasi batubara menjadi DME. Realisasi proyek ini sempat terkendala teknologi dan tingkat keekonomian proyek. Direktur Utama PTBA, Arsal Ismail, menyatakan bahwa perusahaan Cina tersebut menjadi calon mitra terkuat yang diharapkan dapat menggantikan Air Products and Chemical Incorporated atau APCI, perusahaan dari Amerika Serikat yang sebelumnya menjadi rekanan PTBA dalam proyek gasifikasi batubara. Proyek DME di Muara Enim, Sumatera Selatan, awalnya ditargetkan untuk beroperasi secara komersial pada kuartal keempat tahun 2027, molor dari target awal di tahun 2024. Proyek ini sempat menarik investasi awal dari APCI sebesar 2,1 miliar dolar atau setara dengan 30 triliun rupiah. Saat itu, Air Products menggenggam saham mayoritas, mencapai 60% dari proyek gasifikasi tersebut, diikuti dengan PTBA dan PT Pertamina, masing-masing 20%. Kontrak Air Products ditenggat selama 20 tahun, dengan skema opsi membangun, mengoperasikan, dan mengembalikan pada akhir kerjasama. Dengan utilisasi 6 juta ton batubara per tahun, proyek ini diharapkan dapat menghasilkan 1,4 juta DME per tahun, untuk mengurangi impor LPG sebesar 1 juta ton per tahun. Upaya ini tidak hanya mendukung ketahanan energi nasional, tetapi juga berpotensi memberikan nilai tambah yang signifikan bagi industri batu bara Indonesia. Melalui proyek gasifikasi ini, PTBA menunjukkan komitmennya dalam mendukung hilirisasi dan inovasi di sektor energi. Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan institusi penelitian, PTBA optimis dapat merealisasikan proyek ini sesuai dengan target yang telah ditentukan. Di masa mendatang, PTBA akan terus menjajaki berbagai peluang kerjasama dan inovasi untuk meningkatkan daya saing industri batu bara Indonesia. Dengan visi menjadi perusahaan energi kelas dunia, PTBA berkomitmen untuk terus mendukung keberlanjutan energi nasional melalui berbagai inisiatif strategis. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Bukit Asam saat ini? Ayo kita review. Tapi sebelum itu, yuk di like, share, dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, ada kabar penting dari Bukit Asam. Emiten batu bara raksasa ini mencatatkan laba bersih 802,7 miliar rupiah di kuartal pertama 2024. Angka ini menunjukkan penurunan 27,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Apa yang menyebabkan penurunan ini? Pertama, penurunan pendapatan. PTBA membukukan pendapatan 9,4 triliun rupiah di kuartal pertama 2024, turun 5,5% dari 9,9 triliun rupiah di kuartal pertama 2023.
Hal ini dipicu oleh beberapa faktor, termasuk penurunan harga batu bara global dan melemahnya permintaan dari China. Kedua, kenaikan beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan PTBA naik dari 7,8 triliun rupiah di kuartal 1 2023 menjadi 7,9 triliun rupiah di kuartal pertama 2024. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan biaya produksi dan transportasi. Meskipun laba bersih turun, PTBA menunjukkan beberapa indikator positif lainnya. Ekuitas perusahaan meningkat dari 21,5 triliun rupiah di kuartal pertama 2023 menjadi 22,4 triliun rupiah di kuartal 1 2024. PT Bukit Asam juga mencatat penurunan liabilitas dari 17,2 triliun rupiah di kuartal pertama 2023 menjadi 15,9 triliun rupiah di kuartal pertama 2024. Penurunan ini menunjukkan upaya perusahaan dalam mengelola kewajibannya dengan lebih efisien, serta potensi pengurangan risiko finansial yang dihadapi. Meskipun terdapat penurunan dalam beberapa aspek keuangan, PTBA masih berhasil mempertahankan profitabilitas yang relatif baik. Return on Assets PTBA di kuartal pertama 2024 mencapai 8,2%, mengindikasikan tingkat efisiensi dalam penggunaan aset yang masih terjaga. Return on Assets yang tinggi menandakan bahwa PTBA mampu menghasilkan keuntungan yang proporsional terhadap jumlah aset yang dimilikinya, menggambarkan kinerja yang sehat dan berkelanjutan. Data keuangan ini memberikan gambaran bahwa meskipun mengalami beberapa penurunan, PT Bukit Asam tetap berhasil menjaga stabilitas dan kinerja bisnisnya secara keseluruhan. Penurunan liabilitas yang signifikan bersamaan dengan tingkat return on assets yang masih tinggi, menunjukkan bahwa PTBA mampu mengelola keuangan dan asetnya dengan baik, serta tetap berada pada jalur yang tepat dalam mencapai tujuan keuangan jangka panjangnya. Dalam menghadapi dinamika pasar yang terus berubah, konsistensi dalam menjaga profitabilitas dan efisiensi penggunaan aset akan menjadi faktor kunci bagi PT Bukit Asam. Dengan terus mengoptimalkan kinerja keuangan serta memperkuat fondasi bisnisnya, PTBA diyakini akan tetap menjadi salah satu pemain utama dalam industri batu bara, serta terus memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan pasar secara keseluruhan. PT Bukit Asam terus menunjukkan performa yang solid dalam menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan, yang tercermin dalam return on equity mencapai 14,1%. Angka tersebut menandakan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan modal yang dimilikinya untuk menghasilkan laba yang signifikan. Return on equity yang tinggi menjadi indikator positif bagi investor, menunjukkan efisiensi penggunaan modal oleh PTBA dalam mencapai tujuan keuangan perusahaan. Selain return on equity, PT Bukit Asam juga berhasil mempertahankan net profit margin yang sehat. Dengan net profit margin sebesar 8,4%, perusahaan mampu memperoleh persentase laba bersih yang signifikan dari total pendapatan yang diperoleh. Hal ini menunjukkan efisiensi dalam mengelola biaya operasional serta kemampuan PTBA dalam menghasilkan laba bersih yang stabil, meskipun dihadapkan pada tantangan pasar yang dinamis. Kedua indikator keuangan ini memberikan gambaran yang menggembirakan tentang kinerja PT Bukit Asam di kuartal pertama tahun 2024. Dengan return on equity yang tinggi dan net profit margin yang sehat, perusahaan berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemain utama di sektor batu bara, sementara juga memberikan keyakinan kepada investor tentang potensi pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis PTBA di masa mendatang. Dalam menghadapi tantangan pasar yang terus berkembang, konsistensi dalam mempertahankan tingkat return on equity dan net profit margin yang tinggi akan menjadi prioritas bagi PT Bukit Asam. Dengan terus meningkatkan efisiensi operasional dan strategi keuangan yang tepat, PTBA diharapkan akan terus memberikan kontribusi yang signifikan bagi industri batu bara dan pasar modal secara keseluruhan. Bagaimana dengan kinerja arus kas PT Bukit Asam? Data terbaru menunjukkan bahwa arus kas dari operasi perusahaan pada kuartal pertama tahun 2024 mencapai 274,7 miliar rupiah. Meskipun angka ini mencerminkan aktivitas operasional yang cukup stabil, namun terdapat penurunan signifikan dalam total arus kas hingga akhir Maret 2024 yang mencapai 480,3 miliar rupiah. Penurunan total arus kas tersebut memperlihatkan adanya tekanan pada sisi keuangan PT Bukit Asam. Meskipun arus kas dari operasi menunjukkan kecenderungan yang lebih positif, namun terdapat penurunan besar-besaran yang perlu diperhatikan oleh manajemen perusahaan. Faktor-faktor yang memengaruhi penurunan total arus kas ini mungkin meliputi berbagai variabel seperti fluktuasi harga pasar dan biaya operasional yang meningkat.
Penurunan total arus kas PT Bukit Asam hingga akhir Maret 2024 terutama disebabkan oleh penggunaan dana untuk aktivitas investasi dan pendanaan. Data terperinci menunjukkan bahwa perusahaan mengalokasikan dana sebesar Rp589,8 miliar untuk aktivitas investasi, sementara aktivitas pendanaan senilai Rp165,3 miliar. Penggunaan dana yang signifikan untuk aktivitas investasi menandakan upaya PT Bukit Asam dalam mengembangkan dan memperluas operasinya. Langkah-langkah investasi ini mungkin mencakup pengembangan infrastruktur tambang, peningkatan teknologi, atau diversifikasi portofolio bisnis perusahaan. Sementara itu, aktivitas pendanaan yang tercatat menunjukkan strategi PTBA dalam mencari sumber dana untuk mendukung pertumbuhan dan ekspansi bisnisnya. Keputusan PT Bukit Asam untuk mengalokasikan sejumlah besar dana untuk aktivitas investasi dan pendanaan memperlihatkan komitmen perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan dan memperluas pangsa pasarnya. Meskipun penurunan total arus kas menjadi perhatian, namun langkah-langkah ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat jangka panjang bagi PTBA. Dalam konteks ini, pengelolaan arus kas yang bijaksana dan strategis akan menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan PT Bukit Asam di masa mendatang. Lalu, apa prospek PTBA ke depan? Kami memprediksi bahwa harga batu bara global akan mulai stabil di paruh kedua tahun 2024. Hal ini diharapkan dapat mendorong kembali pendapatan dan laba PTBA. Namun, perlu diingat bahwa industri batu bara masih dihadapkan dengan berbagai tantangan, seperti isu lingkungan dan transisi energi. PTBA perlu beradaptasi dengan perubahan ini dan mencari sumber pendapatan baru untuk menjaga keberlangsungan bisnisnya. Bagi investor yang tertarik dengan saham PTBA, penting untuk melakukan analisis mendalam dan mempertimbangkan berbagai faktor risiko sebelum mengambil keputusan investasi. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat investor semua mengenai emiten Bukit Asam? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali dalam analisa Artificial Intelligence selanjutnya. Saya Arif, Artificial Intelligence Financial, dan ini Bicara Saham.